Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang tetap mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya publikasikan kembali rekaman pengajian tanya jawab bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam video ini ada 3 pertanyaan yang tertulis untuk dibacakan berkaitan dengan hukum Islam. Untuk yang pertama, apa hukum membuat kijing atau batu nisan dan mendirikan bangunan di atas kuburan? Lalu yang kedua, apa hukum nyadran dan tahlilan di kuburan? Lalu yang ketiga adalah, bolehkah mendoakan saudara atau orang tua kita ketika hidupnya tidak sholat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan bersama-sama apa jawaban dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Bagaimanakah hukumnya mengijing atau mendirikan bangunan di atas kuburan? Dan bagaimana pula dengan memberi batas kuburan dengan membentuk persegi panjang seperti kolah, Ustaz? Jadi mengijing untuk membangun kuburan dan sebagainya, menembok, memberi tulisan pada kuburan, itu sudah dikeluarkan juga brosurnya. Itu ada larangannya dalam agama. Ya, kalau kubur tidak dikijing, terus ditulisi Mbah Kromo Diryo meninggal 1 Suro tahun sekian, iki napa? Ya. Kalau ditanyakan tuntunan agama, tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Apalagi kalau semua yang mati dikijing, mesake sing urip nanti tidak dapat bagian. Nah, kalau semua kuburan dikijing, akhirnya tempat pekuburan nanti lekas penuh. Kalau sudah penuh, kamu yang mati nanti mau ditaruh di mana? Sudah penuh. Ya? Nah, yang hidup-hidup itu juga masih butuh tempat untuk kuburan nanti. Rumah masa depan itu masih dibutuhkan. Nah, kalau kamu sudah semua dikijing, yang mati keri susah nanti. Yang susah yang hidup, bukan yang mati. Kalau yang mati itu dikubur ya mau, tidak mau tak kubur ya mau. Tapi setelah penuh semua, lah keluarga yang mati, wah tak kubur nanti ini kebak kabeh gitu. Nah, akhirnya kalau larangan agama itu diterjang, mempersulit dirinya sendiri. Ya, kalau tidak dikijing kan nanti sudah berapa tahun bisa dipakai lagi, bisa pakai lagi. Alasannya, lah nanti kuburnya tumpuk-tumpuk, ya tidak apa-apa, wong bangkeh aja kok. Lah so nek ngirim piye? Ya, nek ngirim gue sing tak kai kembang sapa, padahal ini jadi 2, jadi 3 mungkin ya ta? Ya, ya dipurke kono gen dadi pangan bareng kono to. Kadang-kala orang kan begitu sibuknya ya. Dan itu bangke. Nah, Bapak Ibu itu kalau ngerti, di Bali itu ada tempat namanya Trunyan. Saya pernah ke sana. Orang mati di sana itu tidak dikubur. Ya, itu ada pohon besar itu. Orang mati digeletak kita. Pas kebetulan saya waktu ke sana, itu ada 2 mayat di situ tidak dikubur. Itu mah digelunduk kayak gitu tok. Hanya anehnya kok tidak berbau. Bau basi kecing itu enggak itu. Katanya itu memang pohon yang besar di situ itu bisa mencerap bau busuk tadi. Ya. Baunya malah agak harum, agak wangi karena ada daun-daunnya, bunga-bunga dan sebagainya. Nah, setelah itu kita menengok di belakang, itu kan agak di sebenarnya tepinya itu jurang. Di jurang itu wah isinya ternyata banyak tulang-tulang kepala, tulang kaki, teng blingkrah gitu loh. Ya, saya waktu masuk sana masuk dek teng ati loh. Itulah manusia. Wong kaya ngono kuwi nek urip do kemaki banget. Wah, kementus ndase ora entuk dilangkahi bareng udah mati digeletakke di situ teng pringis untune. Banyak, kan enggak percaya kamu lihat ke sana. Nanti bisa tahu diri, oh, saya akan mati ternyata cuma seperti itu. Udah bawah itu tulang-tulang kepala, tulang kaki, tulang wah banyak sekali. Ya. Diserak gitu saja. Nah kalau itu nanti kalau kamu mau ngirim gimana gitu?
Arep nyawuri kembang sing ndi sing disawuri iku. Nah, ya. Jadi itu bangkai. Maka itu kalau menurut tuntunan agama mau nembok kijing, mengubur tidak boleh, dilarang. Itu untuk memudahkan kepentingan manusia itu sendiri. Kalau kamu langgar larangan agama, ya kamu judek nanti. Kalau sudah penuh bagaimana nanti? Nguburnya di mana? Wis gua ning laut wae lah. Gua laut nanti dimakan ikan. Kalau kamu mau ziarah kubur yang ngendi? Ya, padahal dimakan ikan. Ikannya wis ditangkap. Ya. Nelayan wis digoreng barang. Nah, terus kamu ziarahnya nang ngendi? Nah, itulah maka intinya tuntunan agama mendoakan seseorang yang meninggal itu tidak mesti harus datang ke kuburnya, didoakan dari rumah boleh. Tapi bukan berarti datang ke kubur tidak boleh. Ya. Datang ke kubur tadi hikmahnya supaya kamu ingat mati gitu lah. Jadi bukan untuk kepentingan yang mati itu, untuk kepentingan yang hidup, yang ziarah itu sendiri. Itu pentingnya ziarah kubur itu. Apalagi? Ada yang menyambung pertanyaan. Bagaimana hukumnya nyadran ke kuburan? Di situ ada tahlilan. Setelah itu makan-makan di depan kuburan, Ustaz. Ya. Makan-makan kuburan wong sing mati ora butuh. Malah kowe mangan ning kono enak-enak di depan bangkai orang mati. Kalau kamu tanyakan tuntunannya, tidak ada tuntunannya itu dalam Islam, enggak ada. Kalau kamu tanyakan banyak orang melakukan, saya sendiri ya tahu banyak orang melakukan begitu, malah aku ya tahu ngalami gitu loh. Nah waktu saya mengikuti apa tahu tuntunannya? Belum. Maka karena belum tahu tuntunannya sampai sekarang, ya sekarang saya berhenti. Saya dulu hafal. Ya, mau nyadran gini, oh nanti tanggal sekian masjid ini di masjid ini. Nah itu masjid termasuk di masjid Saripan Makam Haji. Saya kan orang sana loh. Itu tanggal berapa? Nah, bulan apa, tanggal berapa itu sudah ada jadwalnya. Lah yang rajin menghadiri itu apal. Oh tanggal ini neng masjid kono, tanggal ini masjid sana, apal itu daftar tahunan itu. Ya. Ya, yang masih suka begitu silahkan, ya laksanakan itu. Yang tidak suka jangan dipaksa. Udah, saling menghormati, saling menghargai. Udah, nanti sendiri-sendiri akan memetik hasilnya kok. Amalmu nanti Allah dapat balasan, Allah memberi balasan sesuai yang kamu amalkan. Kalau termasuk itu amalan baik, kamu mesti dapat pahala. Kalau amal tidak baik ditolak, ya. Nah, begitu semua. Maka masing-masing biar lakukan sendiri, silahkan. Kalau saya tanya tuntunannya, saya belum tahu tuntunan itu. Apalagi? Ibu saya tidak kenal agama sedikit pun dan hanya Islam KTP saja. Apakah saya sebagai anak kandung boleh mendoakannya? Sedangkan ibu sudah meninggal dunia, Ustaz. Nah kalau ibumu dahulu waktu hidupnya sholat, ya boleh kamu doakan atau dimohonkan ampun ketika hidupnya sholat. Lah saya masih kecil, ibu saya sudah mati, sholat apa enggak tahu, ya tanya ahli warisnya. Mungkin tanya Pak D, Bude dari ibumu kan ya ada kan. Kalau Pak D, Budemu sudah mati, tanya tetangganya, banyak kan. Ya, yang tahu ibu saya dulu sholat apa tidak. Kalau tidak sholat ya tidak usah didoakan. Ya, karena mendoakan orang yang mati ketika hidupnya tidak sholat itu, ya malah ada larangannya itu. Coba dibaca surat Taubat 113. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya kan? Sekalipun itu kaum kerabatmu, kalau memang dia bukan orang muslim, musyrik tidak boleh didoakan. 85.
Ada 80 ya, antara tobat itu. 80. At-Taubah surat ke-80 surat ke-9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa lam takum ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, tidak boleh kan? Kalau dia mati dalam keadaan fasik, dia kafir pada Allah, jangan kamu sholatkan dan jangan kamu doakan. Disolatkan tidak boleh, wala takum wala qabrihi, maksudnya berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Ya, karena biasa zaman Rasulullah itu kalau mengubur jenazah, setelah jenazahnya dikubur, orang-orang yang layat itu berdiri sambil mendoakan, ya, mendoakan jenazahnya tadi, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, sambil berdiri terus pulang. Ya, mohonkan ampun ini. Itu dilarang juga. Maka jangan menyolatkan, jangan mendoakan. Nah, nggak boleh kan? Udah? Cukup Ustaz. Ini dari ya satu lagi ini dari Ibu Eti Buton, Sulawesi Tenggara. Yang kemarin minggu saya tanya. Sekarang ada puncaknya. Saat ini kami sekeluarga sudah dihapus menjadi warga desa tempat tinggal kami. Bahkan kami akan didemo karena telah mengamalkan aliran sesat. Walaupun demikian kami tetap baik kepada mereka dengan menebarkan salam seperti yang Ustadz sampaikan sekarang ini. Ya, tebarkan salam itu bukan sekadar assalamualaikum, jaga kepada mereka. Ya, betul. Tadi mereka ikut ini. Seperti yang Ustadz sampaikan sekarang ini. Terus saya lagi nabung sedikit untuk berangkat ke Solo untuk bertemu dengan Ustadz langsung. Mohon doanya untuk bapak saya agar dapat hidayah karena beliau belum menerima saya. Ini diusir oleh bapaknya karena itu baru pendengar radio, bukan ikut ngaji, belum pernah ketemu pengajian. Dengar radio, dia ngamalkan, diusir bapaknya, dihapus dari penduduk itu. Ya, aneh kan? Di negeri kita itu negeri Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangankan hanya berbeda pendapat, agamanya pun berbeda-beda. Aliran kepercayaan pun ada di Indonesia, boleh hidup. Jadi ini beda pendapat saja diakoni penduduk situ ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan pada ibu ini sekeluarga. Kemudian Allah memberikan jalan terbaik dan mudah-mudahan orang tuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ya belum bisa satu pendapat tetapi saling menghargai pendapat masing-masing, saling menghormati, saling memberikan kebebasan di dalam beribadah menurut keyakinannya masing-masing seperti undang-undang yang ditetapkan di negeri kita ini. Baiklah, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan adanya pengajian yang singkat ini kita dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hukum Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.